Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua, ketemu kembali kita di video pembelajaran matematik. Ini adalah video ketiga dari materi kita tentang perpangkatan dan bentuk akar. Video pertama kita sudah membahas konsep bilangan berpangkat, dan video yang kedua kita sudah membahas sifat perpangkatan pada perkalian dan pembagian. Dan kita sudah punya 4 buah sifat perkalian dan pembagian seperti ini. Dan insya Allah kita pada kali ini akan membahas bagian yang ketiga tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Baik, pangkat 0 dan pangkat negatif. Di konsep pembagian bilangan berpangkat yang lalu, kita punya sifat seperti ini, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Artinya pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka menghasilkan bilangan berpangkat dengan pangkat saling dikurangi, M kurang N. Seperti ini, contoh 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, maka bisa kita kerjakan menjadi 2 pangkat 5 dikurang 3, yaitu 2 pangkat 2. Kalau kita ingin mencari hasil dari 2 pangkat 2, kita ubah ke dalam bentuk perkalian berulang, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian pembagiannya ini ditukar, yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Maka sesuai dengan sifat ini, pangkat akan kita kurangi, yaitu 2 pangkat 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 adalah negatif 2, maka menjadi 2 pangkat negatif 2. Kalau tadi 2 pangkat 2, perkalian berulangnya adalah 2 kali 2, ya, angka 2-nya diulang 2 kali. Sekarang bagaimana untuk mencari hasil dari 2 pangkat negatif 2? Perkalian 2 diulang minus 2 kali, bagaimana tuh? Atau misalkan seperti ini, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ya, kita dapati sesuai dengan konsep ini, maka pangkat dikurang, 3 kurang 3, yaitu 2 pangkat 0. Bagaimana menuliskan 2 pangkat 0 hasilnya? 2 diulang 0 kali. Nah, inilah yang akan kita bahas di video pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hasil atau mencari nilai dari pangkat 0. Oke, kita punya sifat pembagian seperti ini. Kalau kemudian kedua pangkatnya adalah sama, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan pembagiannya, A pangkat M per A pangkat M. Ya, karena ini adalah pembagian, maka di dalam aturan pembagian sudah kita pahami bahwa penyebut atau pembaginya tidak boleh berangka 0. Karena kalau dia berangka 0, maka menghasilkan hasil yang tidak tentu, ya, bentuk tidak tentu. Maka di sini syaratnya pertama harus kita pahami dulu bahwa di sini harus A tidak sama dengan 0, ya. Nah, berdasarkan sifat ini, maka pangkat harus dikurang, M kurang M, gitu ya. Kalau pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkat dikurang. Menjadi A pangkat M kurang M, kita tahu bilangan yang sama kalau saling dikurangi maka dia 0 atau habis, menjadi A pangkat 0. Oke. Dan kita punya juga konsep pembagian bahwa jika ada dua bilangan yang sama, seperti ini misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kalau kita cari hasilnya 8, ini dibagi juga 8, maka bilangan yang sama kalau dibagi pasti hasilnya 1. Atau bilangan yang lain, min 3 pangkat 2 dibagi min 3 pangkat 2. Ini dua bilangan yang sama, di atas nanti hasil 9, di bawah hasilnya 9. 9 bagi 9 juga hasilnya 1. Ya, semua bilangan jika kedua bilangan itu sama, kemudian dibagi pasti hasilnya 1, maka ini pun juga begitu. Ini adalah dua bilangan yang sama, A pangkat M dibagi A pangkat M. Ini adalah dua bilangan yang sama, maka pasti ini hasilnya juga sama dengan 1. Sehingga dengan begitu kita bisa simpulkan A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Karena A pangkat 0 dan 1 sama-sama merupakan hasil dari A pangkat M dibagi A pangkat M. Jadi kita punya satu konsep di sini bahwa semua bilangan selain 0, ya, kecuali 0, jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya selalu 1. Oke, kita dapat satu konsep lagi di sini. Bilangan berpangkat 0 hasilnya selalu 1 kecuali angka 0 itu sendiri. Baiklah, ke pangkat negatif, ya, kita akan mencari bagaimana atau hasil dari pangkat negatif. Kita punya pembagian A pangkat 0 dibagi A pangkat M, ya, berdasarkan sifat pembagian tadi. Kalau ada pembagian maka
pangkatnya bisa dikurangi 0 dikurang M ya. Lagi syaratnya jangan lupa kalau pembagian pembilang atau penyebut atau pembaginya tidak boleh bernilai 0. Sehingga di sini kalau kita kurangi 0 kurang M ya, yaitu negatif M. Nah, sementara kita tahu tadi kita sudah dapatkan konsep bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti ini kita bisa tulis menjadi 1 per A pangkat M. Nah, keduanya ini A pangkat negatif M dengan 1 per A pangkat M adalah sama-sama hasil dari pembagian A pangkat 0 dibagi A pangkat M. Maka A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Artinya, jika ada bilangan negatif, jika ada bilangan berpangkat dengan pangkat negatif, maka untuk mencari hasilnya atau mencari nilainya, kita rubah dia ke dalam bentuk pangkat positif, yaitu dengan dirubah menjadi 1 per A pangkat M. Jadi 2 pangkat min 3 nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 bisa kita hitung, yaitu 1 per 2 kali 2 kali 2. Jadi 1 per 8. Atau 2 dikali P pangkat negatif 2. Ya, P pangkat negatif 2 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, menjadi 2 dikali 1 per P pangkat 2. Ya, kita kalikan 2 kali 1 menjadi 2 per P pangkat 2. Artinya bentuk 2P pangkat minus 2 itu sama dengan bentuk 2 per P pangkat 2. Oke, hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika 1 per A pangkat negatif M, maka dia akan sama dengan A pangkat M ya. Dalam pembagian, ya, kita tahu konsep ini ya. A dibagi B sama dengan C, maka A dibagi C juga sama dengan B. Baik, kita sudah punya tambahan 2 konsep lagi di perpangkatan ini, sehingga kita punya total ada 6 aturan atau 6 sifat dalam perpangkatan seperti ini ya, yang akan kita gunakan dalam aplikasi soal nanti. Kita akan coba di contoh soalnya. Nah, contoh ini ada beberapa bentuk soal. Ya, yang pertama 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 10. Ya, di sini kita kerjakan ini dulu. Ini ada pangkat ketemu pangkat, kita punya konsep ini. Ya, pangkat dipangkatkan maka kedua pangkat dikalikan yang menjadi 2 pangkat 6. Nah, kemudian dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 10. Ini basisnya sama 2 2 2, maka jika basis sama perkalian pangkat ditambah. Ya, kalau kemudian dibagi maka pangkat dikurang. Ya, ini konsep yang sudah kita dapatkan di video yang lalu. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi 2 pangkat 6 tambah 4 dikurang 10. 6 tambah 4, 10 dikurang 10, 0. Jadi ini 2 pangkat 0. Dan di konsep hari ini yang tadi sudah kita dapatkan, semua bilangan berpangkat 0, hasilnya selalu 1 termasuk 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 juga sama dengan 1. Baik, nomor 2. Nomor 2 bentuk pembagian 4B pangkat negatif 5 dibagi B pangkat min 3. Ini ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, yaitu sama-sama berbasis B. Ya, karena basisnya sama, maka kedua pangkat bisa kita kurangi. Min 5 dikurang min 3. Menjadi seperti ini, 4 pangkat B dikurang 4 kali B pangkat negatif 5 dikurang negatif 3. Ini min ketemu min jadi plus, min 5 ditambah 3 menjadi 4B pangkat minus 2. Kita tahu tadi konsep pangkat negatif bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per A pangkat M, yaitu 4 kali 1 per B pangkat 2. 4 kali 1 4, maka menjadi 4 per B pangkat 2. Oke, lanjut nomor 3. Ini ada bentuk perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, A dengan A. Maka pangkat bisa kita tambah menjadi A pangkat 3 tambah min 7. 3 tambah min 7 adalah min 4 menjadi A pangkat min 4. Ya, dibagi dengan pembaginya di sini A pangkat negatif 4. Kalau ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, ya, maka pangkat dikurangi min 4 dikurang min 4 yaitu 0 menjadi A pangkat 0. Dan kita tahu A pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Lanjut nomor 4. Di sini ada Y pangkat 9 dibagi Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3 pangkat 4. Yang bisa kita kerjakan duluan ini dulu nih ya. Ini ada pangkat dipangkatkan. Konsepnya yaitu kalau ada pangkat dipangkatkan, maka kedua pangkat kita kali. Menjadi 3 kali 4 yaitu Y pangkat 12.
Oke, sampai di sini kita bisa kerjakan Y pangkat 2 dikali Y pangkat 12 nih yang bawah. Bisa kita kerjakan perkalian bentuk penyebutnya. Kalau perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkat ditambah menjadi Y pangkat 2 tambah 12 di sini, yaitu Y pangkat 14. Oke, sekarang kita kerjakan antara pembilang dan penyebut. Y pangkat 9 dibagi Y pangkat 14, maka pangkat bisa kita kurang, karena basisnya sama, jadi 9 kurang 14. Yaitu Y pangkat minus 5. Karena ini pangkat negatif, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk pangkat positif dengan cara aturan tadi, yaitu menjadi 1 per Y pangkat 5. Terakhir, nomor 5, 2 pangkat 0 dikurang 2 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat 0 kita tahu yaitu 1. Sementara 2 pangkat negatif 2 bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, yaitu 1 per 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 0 dikurang 2 pangkat negatif 2 bisa kita tuliskan menjadi 1 dikurang 1 per 2 pangkat 2. Ditambah 2 pangkat negatif 1, kita bisa tuliskan menjadi 1 per 2 pangkat 1 atau 1 per 2. Maka ini bisa kita kerjakan menjadi 1 dikurang 1 per 4, yaitu 2 pangkat 2 ini, ditambah 1 per 2. Menjumlahkan pecahan, kita samakan penyebutnya menjadi per 4 semua. Jadi 4 per 4 dikurang 1 per 4 ditambah 2 per 4. 4 kurang 1, 3 ditambah 2, 5, yaitu 5 per 4. Demikian penggunaan sifat-sifat tadi dalam soal. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.